bahwa kecacingan pada anak juga harus cepat ditangani. Halo Ayah Bunda, bagaimana nih tumbuh kembang putra-putrinya? Semoga semua selalu sehat ya. Kalau kita bicara tentang tumbuh kembang anak, salah satu yang sering menjadi ketakutan orang tua adalah kalau anaknya kena cacingan. Kemudian banyak pertanyaan juga, perlu nggak sih minum obat cacing? Ya, jadi kalau pengen tahu tentang tips bagaimana menghindari risiko kecacingan, ayo kita bahas di Hi Doc Ina Health bersama saya, Dr. Ida Safitri Laksanawati. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama ya. Ini sudah ada yang tanya tentang, Hai Dok, kenapa sih perlu minum obat cacing dengan rutin? Dan kapan waktu yang pas untuk mengkonsumsinya? Ya, jadi memang dalam upaya mencegah kecacingan, khususnya pada anak balita, pemerintah sudah mengeluarkan satu rekomendasi untuk pemberian obat cacing pada anak balita. Nah, kapan mulainya? Ketika anak berusia 6 bulan dan kemudian dilanjutkan setiap 1 tahun sekali mengkonsumsi obat cacing untuk kepentingan pencegahan terjadinya kecacingan. Jadi harapannya adalah kita mencegah jangan sampai terinfeksi dulu, ya, terinfeksi kecacingan. Jadi diberikan secara berkala supaya tadi risiko untuk mendapatkan kecacingan itu menjadi jauh berkurang. Pertanyaan berikutnya ini tentang kalau anak sudah terkena cacingan, adakah makanan khusus yang tidak boleh dikonsumsi agar tidak memperparah kondisi tubuh anak? Ya. Tidak ada larangan ya untuk mengkonsumsi makanan tertentu pada saat seorang anak sudah kena cacingan. Justru malah dalam keadaan sudah terinfeksi itu kita perlu memberikan makanan-makanan yang bergizi, mengandung protein untuk tadi menambah, karena ketika terjadi infeksi kecacingan biasanya nafsu makan anak akan turun, ada gejala-gejala mual atau muntah, kita berikan makanan yang mudah dicerna, yang bisa diterima oleh anak, dan tentu saja yang tadi ya mengandung gizi yang baik, yang tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi tidak ada pantangan khusus untuk itu. Justru kita harus memberikan nutrisi yang baik pada saat anak terkena kecacingan, khususnya adalah yang mengandung protein hewani seperti daging berwarna merah, mungkin ayam, mungkin ikan, mungkin telur. Jadi ayah dan bunda bisa memilihkan ya, karena setiap anak itu kadang-kadang pilihannya berbeda-beda. Yang tidak suka ayam jangan dipaksa ayam, kan ada pilihan yang lain, mungkin ikan, mungkin telur, atau mungkin daging berwarna merah yang lain. Protein menjadi nutrisi yang harus disertakan di setiap kali makanan anak. Ya, pertanyaan terakhir, Hai Dok, ada tips nggak ya untuk mencegah cacingan ini terjadi? Ya, jadi sebagai upaya pencegahan sebetulnya sudah direkomendasikan ya oleh pemerintah, khususnya untuk anak-anak balita, karena memang yang paling berisiko mendapatkan cacingan ini adalah anak-anak balita, dengan cara memberikan pemberian obat cacing secara rutin ya, setahun sekali. Kemudian jangan lupa, karena proses terjadinya infeksi ini melalui fekal oral, maka ayah bunda harus memastikan ketika putra-putrinya bermain di tanah atau di pasir, sebelum mereka kemudian makan dan minum harus mencuci tangan dengan benar ya, mencuci tangan dengan sabun ya, dan pastikan kita berperilaku hidup bersih dan sehat, termasuk diantaranya juga adalah ketika kita mengkonsumsi makanan yang dimakan secara mentah, misalnya buah atau sayuran, pastikan buah dan sayuran itu dicuci dengan bersih.
Karena bisa jadi di buah ataupun sayuran itu menempel mungkin tanah ya, yang sisa-sisa tanah yang berasal dari di mana tanaman dan buah-buahan tersebut ditanam ya, yang mungkin ikut serta pada saat proses pengepakan. Jadi jangan lupa untuk mencuci bersih makanan yang dikonsumsi secara mentah seperti buah dan sayuran. Semoga sudah paham ya ayah bunda bahwa kecacingan pada anak juga harus cepat ditangani. Semoga sekarang ayah bunda sudah tidak bingung lagi bagaimana cara mencegah dan juga menangani anak yang kecacingan. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan kirim saja ke akun medsosnya InnaHealth. Saatnya saya Dr. Ida undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.